Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 23 Mod 2024 dan kita sudah sampai di update yang kesekian kalinya. Untuk kemarin di pertama kan udah ngebikin video kan untuk update roster pembalapnya dan sekarang beberapa mundur udah mulai ngegerap nih livery satu demi satu dan kemarin kan sudah ada Ducati Chris ini sama Ducati Lenovo. Nah sekarang ini kita kehadiran livery Trackhouse dari garapan Bro Tatigo yang merupakan mantan player e-sport cuy yang pernah ngebela tim Grace ini versi e-sportnya. Nah sekarang dia beralih nih ke dunia permodingan ya, bener-bener niat banget. Pokoknya thank you banget buat Bro Tatigo yang udah ngebagiin livery Trackhouse KJ ini kita cobain di video kita nih guys. Oke langsung aja menuju ke sesi race nih untuk MotoGP 2024. Oke guys, Marc Marquez start dari urutan ketiga. Ini akan menjadi ancaman serius bagi Pecco Bagnaia yang start dari posisi pertama dan langsung saja Sepang GP 2024 akan segera dimulai. Oke, lampu merah padam dan langsung saja kita full gas. 2024 season it's on the way. Dan langsung saja di bagian dalam kita masuk perlahan di first corner atau pertama dan Pecco sepertinya mengalami slip ban depan sehingga dia melebar dan mundur di posisi ketiga. Oke, Miguel masuk perlahan dari inside line tadi dan kini di tikungan ketiga Francesco Bagnaia tidak ada tanda-tanda akan kembali menyusul. Menuju turn keempat, Marc Marquez berduel keras dengan Jorge Martin. Mereka side by side hingga akhirnya Marc Marquez mampu dari cukup berada di posisi pertama, namun Jorge Martin berhasil men-switch back posisi pertama sehingga Marc Marquez gagal masuk di depan dan menjadi race leader. Oke, saat ini kita cukup imbang bersama Marc Marquez. Miguel Oliveira tengah berjuang keras untuk mengovertaking Marc Marquez di exit corner menuju tikungan ke-8. Kita late break dan power 3 sudah kita ubah menjadi power 2 dan nyaris saja kita kebablasan. Oke, Miguel masuk tadi namun benturan malah terjadi sehingga sekarang Marc Marquez masih berada di posisi kedua dan menutup langsung jalur yang ingin kita lalui. Lap pertama masih beberapa tikungan lagi. Sementara itu Jorge Martin makin ngacir di posisi pertama. Dan kini di tikungan ke-14 Miguel Oliveira semakin memburu Marc Marquez. Menempel terus Marc Marquez dan menjadi bayang-bayangnya di belakang Bezzecchi Pecco. Kita ambil inside line dari Marc Marquez, bisakah? Namun sepertinya kita ada gangguan dari Marco Bezzecchi yang cukup menyenggol kita hingga sekarang side by side kembali terjadi di antara kita berdua dan finally Miguel Oliveira mampu lolos dari serangan Marco Bezzecchi. Dan saat ini giliran Miguel mengovertaking Marc Marquez di turn 1 dari inside line hingga akhirnya Marc Marquez gagal melakukan switchback dan Miguel Oliveira aman di posisi kedua untuk sementara waktu. Tapi emang sih ya, kalau ngomongin soal livery dari Trackhouse MotoGP itu jujur cukup seneng karena ada warna terang lagi atau warna ngejreng lagi yang mau masuk dan Pecco Bagnaia mengovertaking namun dia melebar sehingga sekarang Miguel Oliveira kembali berada di posisi kedua. Nyaris saja juga kita kecelakaan gara-gara ngomongin soal livery nih, karena emang ini livery paling kece banget ya. Selain Pertamina Enduro, livery Trackhouse juga livery yang cukup kece. Tampilannya Amerika banget, tapi sayang nggak ada balap Amerika yang naik di kelas MotoGP. Dan terakhir ya siapa? Nicky Hayden almarhum. Nah sekarang di tikungan ke-8 kita mengambil outside, kemudian inside line, namun Francesco Bagnaia lagi-lagi datang dengan cara yang sama, cukup kasar dan cukup agresif. Memang di Sepang ini untuk pembalapnya atau musuh-musuh kita itu bisa kita bilang sedikit lebih barbar ketimbang di track-track lainnya. Tidak seperti di Red Bull Ring yang
cenderung lebih santai. Kita masuk inside line dari Jorge Martin, dan Jorge Martin masih mampu menahan laju dari Miguel Oliveira atau dari Aprilia Trackhouse MotoGP. Menuju last corner, Pecco di belakang mulai menyusul. Namun di sini kita cukup late break dan malah melebar, ngebuat kesalahan. Dan sekarang Pecco masuk dari inside line di last corner, kemudian exit menuju lap ketiga. Kita lihat kembali Pecco Bagnaia dengan Trackhouse MotoGP. Aprilia 2024 cukup menjanjikan. Oke, Jorge Martin melebar, ngebuat kesalahan, dan sekarang Trackhouse MotoGP mampu mencoba untuk mengganggu baris depan, di mana Jorge Martin cukup kita overtake tadi, namun Jorge Martin masih mampu bertahan untuk menjadi race leader. Sementara waktu lap ketiga dimasuki dan Pecco mulai nongol lagi. Tikungan keempat, hati-hati. Pecco Bagnaia terus mengawasi dari belakang, dan kita harus lebih waspada dengan manuver yang pasti akan dilancarkan lagi oleh Pecco Bagnaia di beberapa waktu ke depan, cuy. Hati-hati saja. Gue paling seneng masuk di turn ke-7 karena disitu kita bisa lebih kencang, bisa mengovertaking, dan peluang kita sangatlah gede. Seperti saat ini Jorge Martin kita ambil dari inside line, kemudian di exit corner RHD on. Jorge Martin kita defend bisa. Dan sekarang di turn ke-8 Jorge Martin masuk, tapi dia masih belum melebar, dan benar saja Jorge Martin melebar dan Miguel Oliveira langsung mengambil kesempatan itu. Trackhouse MotoGP sudah tidak, astaga, kenapa gear 1 kita over guys, dan akhirnya kita malah melebar, kehilangan posisi pertama seketiga. Baru saja kita berusaha keras untuk bisa ngedapetin posisi pertama dan gagal gara-gara mistake sendiri. Oper gigi terlalu rendah ke gear 1 dan alhasil ban belakang sliding dan kita kehilangan posisi gara-gara melebar. Asem banget cuy. Dan kini Marco Bezzecchi kita overtaking menjelang pengereman last corner, dan astaga lagi-lagi Bezzecchi what happened? Dia maksa banget masuk di bagian curb cuy. Dan kini Marc Marquez juga mulai nongol, dan tanpa perlu pikir panjang dan tidak butuh waktu lama, Bezzecchi kita overtaking menjelang turn 1 di lap keempat. Lagi-lagi Bezzecchi bermanuver cara yang sama, namun dia melebar dan kita overtaking. Tikungan kedua, hati-hati saja, keep focus, keep fighting. Dan sekarang Jorge Martin kembali menjadi race leader. Tadi kalau nggak salah kita nggak cukup sekitar, ya mungkin sekitar 10 detik kan. 10 detik kita baru aja menjadi race leader, malah ngelebar dan akhirnya kita malah ke lambung lagi. Itu merupakan kita yang menjadi pimpinan race tercepat cuy. Di balapan kali ini. Dan oke lah, kira-kira apakah mungkin kita bisa menyusul kembali Jorge Martin di posisi pertama di sisa balapan GP Sepang? Let's see aja, kita bakal lebih fokus lagi untuk menyusul Pecco dan juga Jorge Martin. Oke, tikungan ke-8 kita heartbreaking from Miguel Oliveira. Trackhouse MotoGP belum menyerah, pantang menyerah, masih semangat untuk memburu seorang Pecco Bagnaia. Lawan kita bukan lagi Yamaha, bukan lagi Honda maupun KTM, melainkan lawan kita Ducati yang sangat overpower sekali. Oke, menuju tikungan ke-13. Tikungan 12 kita ambil inside line, namun belum ada ruang yang bisa kita masuki. Tenang saja, masih ada last lap yang akan segera kita masuki. Tapi di sini kita bermanuver overtaking Pecco, perlahan masuk dari inside line. Kita blok pas langsung, namun kita melebar. Apakah Pecco bakal masuk? Sepertinya tidak, dan Trackhouse MotoGP bersama Miguel Oliveira sangat aman di posisi pertama. Dan tinggal satu kesempatan lagi untuk perjuangan kita menyusul Jorge Martin. Turn 1 kita ambil inside line, cantik sekali, namun Martin kembali masuk di bagian dalam. Hingga di turn kedua kita masih mampu bertahan di exit corner. Tikungan ketiga gak cukup melebar dan kembali ke racing line. RHD on dan Jorge Martin masih menempel laju dari Miguel Oliveira.
Oke, tikungan keempat, Jorge Martin masuk, kita overtake kembali bisakah? Namun Jorge Martin masih mampu bertahan dan side by side tadi terjadi hingga kini masih terjadi di bagian dalam. Miguel Oliveira masuk dan kini Jorge Martin kembali ngebalas dengan cara yang sama. Namun Jorge Martin masih melakukan dengan cara yang cukup kasar dan terkesan agresif. Namun saat ini di tikungan ke-9, Miguel Oliveira mencoba masuk mendefense serangan dari Jorge Martin, namun gagal. Oke, ada peluang side by side terjadi. Sebuah usaha dari Martin agar tidak membiarkan Miguel menang. Bahkan dia masih mampu menutup jalur dari Miguel Oliveira. Oke, last sektor tersisa, tikungan ke-12, Miguel masuk mengovertaking. Kembali Martin datang mengovertaking. Masih saling adu overtaking, saling menyalip hingga di exit corner menuju backstride, menuju turn ke-15 alias tikungan terakhir. Miguel kembali mencoba light break di braking zone last corner. Apakah Miguel bisa mengovertaking Martin? Namun gagal karena Martin mampu lebih light break ketimbang Trackhouse MotoGP. Dan finally Sepang GP dimenangkan oleh Pramac Racing dan Trackhouse MotoGP terpaksa berpuas diri finish di urutan kedua saja. Dan Francesco Bagnaia yang menjadi fastest lap, dia berhasil finish di urutan ketiga dan Marc Marquez mental di posisi ke-6. Jadi itulah tadi tuh hasil balapan kita mencoba yang versi 2024 mod, dan ternyata dengan adanya update livery yang semakin kece ini itu makin menambah semangat kita untuk menyambut musim 2024. Makin gak sabar nih untuk race pertama nanti di Drusal Qatar. Kira siapa bakal meraih kemenangan dan siapa bakal memiliki potensi untuk meraih gelar dunia di musim ini. Apakah Pecco, Martin, atau mungkin Marc Marquez? Itu patut kita tunggu cuy. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.